Hi everyone, good morning. How are you today? You're feeling good? That's nice. I'm feeling great. Thank you for asking. So, before we start the class, let me introduce myself first. Nama saya, my name is Alma. You can call me Miss Alma. Apa? Miss Alma, betul. So, class, does anyone know what we're going to learn today? Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Betul, kita mau belajar simple present tense. We're going to learn about simple present tense. Di sini ada yang tahu tentang simple present tense belum ya? Belum tahu? That's okay. Karena kita akan belajar hari ini, kita awalnya nggak tahu, nanti kita akan tahu. Uh, so student, simple present tense adalah sebuah guidance, sebuah guide, sebuah panduan untuk membuat kalimat sederhana dalam bahasa Inggris. Ini sangat penting banget, basic banget. Jadi kita tidak akan bisa membuat kalimat tanpa simple present tense ya. Nah, simple present tense ini digunakan waktu apa saja? Oke, next. Oh, kelebihan ya. Simple present tense is used to refer to, pertama, general truths atau fact. General truth itu apa sih? Sebuah fakta. Contoh kalimatnya adalah fish lives in the water. Ada yang tahu artinya apa? Betul, ikan hidup di air. Itu sebuah fakta kan? Nggak ada ikan hidup di udara, pasti di air. Nah, itu kita pakai simple present tense. Yang kedua adalah habitual actions, habit, kebiasaan, sesuatu yang berulang. Repetitions. Contoh kalimatnya adalah Max and Ama go to school every morning. Nah, itu adalah sebuah kebiasaan yang Max dan Ama nih untuk pergi ke sekolah setiap pagi. Dan yang ketiga, simple present tense juga digunakan untuk unchanging situations or states. Kurang lebih sama seperti general truth, itu seperti sebuah fakta yang tidak bisa diganggu-gugat gitu. Apa tuh contohnya, students? Contoh kalimatnya adalah I speak Spanish. Saya berbicara bahasa Spanyol. Itu sebuah fakta. Tapi enggak sih kalau saya ya. Nah, selanjutnya adalah fixed arrangement atau sebuah jadwal yang sudah pasti in the near future, di masa depan udah pasti banget nih. Contohnya adalah the last bus leaves at 7 p.m. Bis terakhir pergi di pukul 7. Nah, sudah jadwalnya udah pasti tiap hari jam 7 kan bisnya pergi dan itu udah fix banget. Nah, itu tadi adalah kalimat suatu kalimat-kalimat present tense itu digunakan pada saat-saat yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, bagaimana sih cara membuat kalimat simple present tense? Ini perlu diperhatikan ya, students. Pertama, kita akan belajar membuat kalimat-kalimat itu ada 3 jenis. Pertama adalah kalimat positif, kalimat negatif, dan interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat tanya. Kalimat positif, contohnya di sini adalah I go to school, positif ya. Nah, gimana cara membuat simple present tense ini? Pertama ada rumusnya nih, ada the form of simple present. Yang pertama adalah subject plus verb one yang akan ditambahkan oleh akhiran s, es or ies, dan plus object. So, di sini student ada yang tahu subjek ini terdiri dari apa aja? Ya, betul. Udah dibaca ya. Subjek di sini ada 7 ya, ada 7. Ada apa aja? Ada I, you, I means saya, you means kamu, they means mereka, betul. We means kami, he, betul, he means dia laki-laki, jadi kalau namanya Budi, namanya Tony, itu pasti he ya. Kalau she, dia perempuan ya. Kalau namanya Rina, namanya Via, itu pasti she. Dan it, itu adalah sebuah benda atau hewan. Nah, subjek ini selanjutnya di kalimat positif akan diikuti oleh verb one. Verb one ini adalah verb itu adalah kata kerja ya, bentuk pertama, jadi tidak berubah sama sekali. Nah, verb one misalnya
verb kata kerja itu seperti pergi, jalan, makan, bermain, main, and many more. Dan jika, nih bisa diingat-ingat ya, students, jika subjeknya adalah I, you, they, we, verbnya tuh tidak berubah sama sekali. So, I go to school, bakal tetap I go to school. You go to school, you go to school. They go to school. We go to school. Tapi jika subjeknya adalah he, she, or it, itu akan berubah. Berubahnya seperti apa sih, Miss? Berubahnya verbnya itu akan ada akhiran s, es, es ya, or ies, ies. Contohnya apa, Miss? Misalnya tadi kita go ya. Go-nya kalau misalnya ada, karena he subjeknya akan jadi goes to school. Kalau she juga goes to school. It goes to school. Nah, contoh verb lain apa sih, Miss? Pertama, misalnya berlari ya, run. Run berarti kan nggak mungkin runners gitu kan, nggak ada. Jadi run akan menjadi runs. Atau kalau yang IES apa, Miss, contohnya? Contohnya adalah cry, menangis. Menangis itu kan cry. Nah, nggak mungkin jadi cry es gitu, nggak mungkin. Karena cry itu akan berubah menjadi cries. Cries-nya spellingnya gimana? C-R-I-E-S. Jadi berubah Y-nya jadi I ya, jadi I. Oke, sampai sini bisa dipahami? Is there any question? Belum ada? Oke. Kita akan lanjut di kalimat yang kedua, yakni kalimat negatif. Negatif kurang lebih hampir sama formnya atau rumusnya. Pertama adalah subject, diikuti oleh do atau does dengan tambahan not. Jadi do not or does not, plus verb one, plus object. Subjeknya kita udah ketahui, I, you, they, we, dan he, she, it. Dan kapan pakai do, kapan pakai does, Miss? Do digunakan ketika subjeknya I, you, they, and we. Do not, ya maksudnya do not itu digunakan untuk I, you, they, we, dan does not digunakan untuk he, she, it. Do not sama don't, does not sama doesn't sama atau beda, Miss? Sama ya, itu hanya sebagai singkatan aja, mempersingkat ya. Oke, jadi contoh kalimatnya tadi kita belajar I go to school. Kalau misalnya saya tidak pergi ke sekolah, apa, Miss, bahasa Inggrisnya? Tinggal ditambahkan do not or does not aja. I do not go to school. You do not go to school. So they don't go to school. We don't go to school. Selanjutnya, kalau he, she, it gimana? Betul. He doesn't go to school. Kok go-nya nggak ganti goes, Miss? Go-nya itu, jadi verbnya di kalimat negatif itu akan tetap sama ya, tidak berubah. Even subjeknya he, she, it ya. Jadi tetap go akan tetap go. Run tetap run. Cry tetap cry. Eat tetap eat, bukan eat. Apalagi. Play tetap play, bukan plays. Kenapa? Karena S-nya tadi sudah berpindah ke does tadi itu ya. Jadi yang berubah di sini adalah do and does-nya yang berbeda. Kalau verbnya tidak berubah. Lanjutkan verb one and object. Habis ini bisa dipahami? Easy peasy lah ya. Salah ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang kalimat interrogative. Membuat kalimatannya dalam simple present tense ya. Ini juga kurang lebih sama, cuman do sama seperti yang negatif ya, cuman do and does-nya berpindah ke depan. Gimana nih, Miss, caranya? Pertama, ketika subjeknya I, you, they, we sama, kita menggunakan do. He, she, it menggunakan does. Tadi kita pakai contoh, saya pergi sekolah. Positifnya I go to school. Saya tidak pergi sekolah, I don't go to school. Kalau misalnya kalimatannya gimana, Miss? Tinggal dibawa ke depan do-nya. Do I go to school? Apakah saya pergi ke sekolah? Kalau misalnya kamu gimana? Do you go to school? They. Do they go to school? Betul. Kalau misalnya we juga do we go to school. Sama seperti he, she, it. Karena dia he, she, it akan menggunakan does ya, berarti bukan do. Dan does-nya digeser pindah nih ke depan. Does he go to school? Kalau namanya Rina, does she go to school? Atau bisa diganti nama juga. Does Rina go to school? It juga
Tapi it kayaknya nggak ke sekolah ya, cuman itulah ya guides-nya. Yang penting jika he, she, it itu menggunakan does, Ayu Dewi menggunakan do. Oke. Verbnya berubah lagi nggak nih kalau kalimatannya? Nope, tidak berubah. Tetap sama karena udah pakai do and does ya, jadi verb 1, verb 1 akan tetap menjadi verb 1. So, sejauh ini, is there any question? No, that's nice. Berarti udah bisa semua ya. Terus selanjutnya kita mau ngapain nih? Kita selanjutnya mau exercise. Yay. Coba kita susun ya kalimat ini bersama-sama nih. Positif ya. Kita mulai dari kalimat positif. Saya pergi ke pasar setiap pagi. Saya bahasa Inggrisnya apa? I, betul. Pergi tadi, go. Ke pasar, to the market. Setiap pagi, every morning. Betul. Jadi kalau misalnya saya pergi ke pasar setiap pagi, I go to the market every morning. Udah pinter loh. Selanjutnya, kami membaca buku di perpustakaan. Kami berarti subjeknya adalah we. Membaca, bahasa Inggrisnya read. Read, karena subjeknya we, perlu pakai S atau enggak? Enggak ya, karena subjeknya we. Jadi we read a book, buku di perpustakaan in the library. Jadi kayak kami membaca buku di perpustakaan, we read a book in the library. Yang ketiga, panda makan bambu. Sebuah fakta ya, panda makan bambu. Berarti pakai simple present betul ya. Tuh. Panda, bahasa Inggrisnya tetap panda. Makan, eat. Tapi panda ini hewan kan? Berarti subjeknya adalah it. It tadi diikutin pakai S atau IS? Enggak. Iya, betul. Pakai S ya. Jadi bukan IS ya, bukan it, IS, tapi it's. IATS. Bambu, spell bambu ya. So, panda makan bambu dalam bahasa Inggris adalah panda eats bamboo. Oke, sampai sini bisa ya, teman-teman? Betul. Sekarang Miss kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal yang negatif dan interrogatif. Semangat! Udah selesai? Wah, keren banget. Cepet banget, belum sampai 5 menit nih udah selesai. Ya, kita akan langsung membedah yang negatif. Nanti yang negatif ini siapa yang bisa? Nice. Boleh dicoba. Mereka bahasa subjek ya, bahasa Inggrisnya apa? Mereka they, betul. Kalau tidak pergi, tadi udah dibahas. They berarti diikuti do atau does. Kalau negatif. Do ya, do not ya berarti do not ke sekolah. Go to school di hari Minggu, on Sunday. Jadi mereka tidak pergi ke sekolah di hari Minggu, berarti adalah they do not go to school on Sunday. Selanjutnya, yang negatif. Yang kedua, Rina tidak suka coklat. Rina berarti subjeknya adalah she. Kalau misalnya tidak suka, berarti don't like. Tapi Rina kan subjeknya she, berarti harus diikuti oleh does not, atau doesn't. Coklat, bahasa Inggrisnya chocolate. So, Rina tidak suka coklat. Rina doesn't like chocolate. Betul. Wow, you did a great job. Selanjutnya, 2 pertanyaan terakhir. Interrogative. Apakah kamu berbahasa Korea? Karena interrogatif berarti gimana? Do and does-nya dipindah ke depan. Apakah kamu? Di sini kamu adalah subjek. Kamu, you. You berarti do or does. Do ya. Berbahasa Korea, speak Korean. Betul. Berarti kalau apakah kamu berbahasa Korea, bahasa Inggrisnya adalah do you speak Korean? Nah, selanjutnya terakhir. Apakah Jason bermain badminton akhir pekan ini? Betul, Jason itu tadi pakai he, berarti karena dia laki-laki. He menggunakan do or does.
menggunakan does ya, does-nya dipindah ke depan. Tapi does Jason bermain apa bahasa Inggrisnya? Play. Terus badminton still ya, badminton. Akhir pekan ini bisa bahasa Inggrisnya adalah this weekend. Jadi apakah Jason bermain badminton akhir pekan ini? In English we say, does Jason play badminton this weekend? Tuh. Oke, Miss. Udah bisa semua ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Belum ada. Oke, kita next. Nah, betul tadi answer-nya ini ya tadi yang tadi kita sudah bahas. Selanjutnya sudah selesai. Thank you for your attention in this class. Do you guys have any questions? Oh, ada ya. Apa nih pertanyaannya? Cara menjawab kalimat tanya dalam simple present tense. Wow, that's a very nice question. Good question. Do you speak Korean? Berarti jawabannya kan ada iya dan tidak. Does Jason play badminton this weekend? Jawabannya juga iya nih, Jason pergi main badminton minggu ini. Atau enggak, Jason nggak pergi main badminton weekend ini. Sama seperti do you speak Korean? Ya, saya berbicara bahasa Korea. Dan enggak, saya nggak bisa bahasa Korea. Nah, jawabannya adalah yes or no question kan berarti yes or no. Do you speak Korean? Jawabannya yes. Tapi apa jawab yes doang bagus? No. Jawabnya adalah yes, I do. Kalau misalnya kamu memang berbahasa Korea. Kalau misalnya kamu tidak bisa berarti jawabannya adalah no, I don't. Berarti kalau positif diikuti oleh I do. Subject do. Or subject, kalau negatif berarti subject don't. Kalau he, she, it berarti subject does atau subject does not, doesn't. Begitu ya. Jadi kalau does Jason play badminton this weekend? Kalau misalnya Jason main, iya, jawabannya gimana? Yes. Jangan Jason does ya, lebih kayak yes, he does. Yes, he does. Atau kalau mau dipanjangin bisa kalimatnya. Yes, he plays badminton this weekend. Gitu ya. Atau kalau tidak, berarti does Jason play badminton this weekend? No, he doesn't. No, he doesn't. Dipanjangin menjadi no, he doesn't play badminton this weekend. Miss, kenapa kok kalau yes, he does, kenapa kok nggak yes, he does play badminton this weekend? Nah, balik lagi nih ke kalimat positif. Dia kan main badminton weekend ini, positif. Nah, kan tadi kalau positif, subject diikuti oleh verb, dan ditambahkan F or AF kalau misalnya subjeknya he, she, it. Berarti kalau misalnya yes, dia main badminton weekend ini menjadi yes, he plays. Bukan he does play, bukan ya. He plays, P-L-A-Y with S, tambahan S. He plays badminton this week. Itu ya teman-teman. Kira-kira ada yang ingin ditanya lagi? Is there any questions? If you don't have any questions, so I'll give you the questions. Mungkin bisa diambil bukunya, kita akan latihan soal, dan harus dikerjakan sendiri-sendiri sebagai PR, dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Okay? Thank you for giving the attention to this class, dan semoga banyak membantu kalian dalam memahami simple present tense. Goodbye.